Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Salatullah wa salamu ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Siang hari ini tentu hanya atas izin, ridha, inayah serta hidayahnya kita bisa bersama-sama hadir untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat baik ini khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk jamaah sekalian. Mari kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintahnya semaksimal kemampuan kita dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh yang kita bisa. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepadanya, apapun problematika kehidupannya, Allah berjanji akan memberikan solusi dari problematika itu dengan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bukan hanya solusi yang Allah siapkan bagi hambanya yang bertakwa, tapi juga rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka mari kita senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, sebab orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung. Faqad fazal muttaqun, dan beruntunglah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan khutbah siang hari ini khatib mengajak kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama bermuhasabah, bersama-sama berintrospeksi diri, sebab saat ini kita telah berada di penghujung tahun 1441 Hijriah, menyongsong tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Sidang Jumat rahimakumullah, apa yang harus kita muhasabah, yang harus kita introspeksi diri dengan bergantinya tahun? Bergantinya tahun tentu mau tidak mau kita semakin tua, semakin bertambah kuantitas umur kita, semakin sedikit kesempatan hidup kita di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa bertambahnya umur bagian dari pemberian yang terbaik, selama umur yang panjang itu dibarengi dengan amal-amal kebaikan.
khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang Allah panjangkan umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sejelek-jelek manusia yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, tapi umur yang panjang itu dibarengi dengan amal-amal yang tidak baik. Semakin tua bukannya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua semakin menjadi-jadi dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan untuk jamaah sekalian, mari kita bagi bagaimana kehidupan dunia yang serba singkat, sementara kehidupan akhirat yang tidak terbatas. Kehebatan, kekayaan, kemakmuran, ketersediaan semua banyak hal tentu akan sia-sia. Tentu semuanya akan berakhir. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan negeri akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian bahwa rata-rata umur umat baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di kisaran 60 sampai 70 tahun. Kana umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Artinya siapapun orangnya, siapapun kita yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat siang hari ini berumur 60 tahun, maka Allah sudah memberikan warning kepada kita. Akankah umur kita sampai umur 70 tahun? Berkaitan dengan masalah umur tentu wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tapi tentu ini bisa menjadi bahan untuk kita senantiasa bermuhasabah, waspada, dan senantiasa waspada untuk menyongsong amal solih, amal soleh untuk bekal kebaikan kita ketika sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umur umat zaman dulu. Umurnya hampir 1000 tahun, panjang tubuhnya, postur tubuhnya juga tinggi besar. Tetapi umat akhir zaman, umat baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan umur panjang, hanya kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah pergantian tahun. Kita mengenal tahun baru sebagai umat Islam dengan kalender Islam yang disebut dengan kalender Hijriah. Sidang Jumat rahimakumullah, kalender Hijriah yang kita kenal sesungguhnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada. Kapan kemudian dicetuskannya kalender Hijriah yang kita kenal dengan tahun baru Islam dengan perhitungan peredaran bulan? Ternyata dicetuskannya tahun baru Islam adalah baru pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab. Ada seorang gubernur dari Basrah namanya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau gubernur yang sangat cerdas. Sebagai gubernur sering mendapatkan surat kenegaraan dari khalifah, dari presiden kalau di zaman sekarang. Dalam isi surat itu, sidang Jumat rahimakumullah, antara nama hari, nama bulan, dan jumlah bulan dalam satu tahun sudah lebih dulu ada. Jadi nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah lebih dulu ada. Bahkan di zaman Rasulullah SAW. Tetapi kembali kepada Abu Musa al-Ash'ari. Sebagai seorang gubernur sering mendapatkan surat kenegaraan tertanggal, tertulis
hari, tanggal, dan bulan tanpa ada tahun. Sebab pada waktu itu, di zaman Rasul, biasanya tahun-tahun yang dikenal adalah tahun-tahun yang didasarkan pada peristiwa besar. Maka kenapa ketika Rasulullah SAW dilahirkan, tahun itu disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Sebab proses kelahirannya Rasul berdekatan, mendekati dengan peristiwa datangnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Tahun di mana orang terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Thalib dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun wafatnya dua orang ini dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi hanya disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, Abu Musa al-Asy'ari menanyakan, wahai Khalifah, engkau berkirim surat kepadaku, hanya ada hari, tanggal, dan nama bulan tanpa ada tahun. Apakah yang dimaksud Sya'ban tahun kemarin, atau tahun ini, atau tahun yang akan datang? Letak geografis Madinah dengan Basrah, di zaman dahulu transportasi hanya ada kendaraan, kalau tidak kuda, unta. Mungkin kalau di sekarang, zaman sekarang, jarak Indonesia ke Arab Saudi saja ketika menaiki pesawat terbang hanya kisaran 10 sampai 11 jam. Tapi pada waktu itu kondisi geografis yang padang tandus, kemudian gersang, kemudian berdebu, tentu bukan hal yang mudah untuk bisa menyampaikan surat secepat kilat. Belum ada WA, belum ada SMS, belum ada alat teknologi yang secanggih semacam ini. Maka dari sinilah kemudian muncul gagasan untuk mengusulkan semakin banyaknya umat Islam yang tersebar di seluruh penjuru negeri pada waktu itu, menjadikan Khalifah Umar Ibnul Khattab mengumpulkan para gubernurnya, mengumpulkan para sahabat-sahabat yang alim di bidangnya untuk menyatukan persepsi bagaimana ketika harus mencetuskan tentang kalender Islam yang kemudian kita kenal dengan kalender Hijriyah, karena didasarkan pada hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hijrah tentu secara lafziyah artinya adalah berpindah. Secara istilah tentu berpindah dari negeri zalim menuju negeri yang lebih baik untuk beribadah. Berhijrah dari ketidakbaikan menuju kebaikan, berhijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, berhijrah dari hal-hal yang tidak baik menuju ke yang lebih baik. Tentu mudah-mudahan di era COVID-19 yang berdekatan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75, mari kita berhijrah, mudah-mudahan COVID-19 segera bisa berakhir. Era new normal bisa segera dicabut dan kita bisa senormal-normalnya dalam hal beribadah, dalam hal bekerja, dalam hal berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Dan semua tentu kita hanya selalu berikhtiar sebagai manusia dan berikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wasyadada wal mihan wasu'al fitnati wal mihan ma zahara minha madan an baladina Indonesia khassah wa sairil biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nassara din wahdhul man hadal muslimin wa dammir a'da'adin wa ali kalimatika ila yaumiddin birahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami sidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.